bersama dalam rangka tasawuf khitan Ananda Aksa Dasa Atalaska dari putra Bapak Hafid dan Ibu Retno, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sambil menikmati hidangan, mari kita kupas satu saja dari doa kita yang biasa dilantunkan oleh imam, yaitu Rabbana hab lana minas sholihin. Kalau sendiri itu Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Jadi itu artinya, ya Allah, berikanlah kami putra atau keturunan yang soleh, ya, yang ahli ibadah. Doa ini adalah untuk mendoakan anak kita, Pak. Anak kita kepengen soleh, maka sering-seringlah kita membacakan doa Rabbana hablana minas sholihin kalau imam. Kalau sendiri Rabbi habli minas sholihin. Sering-seringlah membaca itu, yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak sering-seringlah memberikan contoh kepada anak-anak kita. Mohon maaf, ini yang kedua memang sering banjir, ya, sering banjir. Sehingga kalau ke masjid mungkin agak sedikit out karena banjir. Tapi itu bukan alasan, Pak. Karena apa? Kalau ingin yang kedua, yang pertama doa, yang kedua kalau ingin mempunyai anak yang soleh, maka sering-seringlah kita memberikan contoh kepada anak kita. Kita soleh dulu. Artinya apa? Baik di rumah maupun kita kalau sholat 5 waktu, bapaknya itu harus ke masjid. Karena apa? Masjid alhamdulillah, masjid bapak-bapak semua, masjid Al-Muhajirin sudah lumayan megah. Siapa kalau bukan bapak-bapak yang isi? Oleh sebab itu, sekalian berdoa ngaminin imam Rabbana hablana minas sholihin, sekaligus memberikan contoh kepada putra-putri kita agar putra-putri kita rajin sholat di masjid. Kalau bapaknya soleh, insya Allah anaknya soleh. Kalau sering doa, insya Allah juga anaknya akan soleh. Jadi suatu saat bapak-bapak nanti akan menjadi orang yang soleh sekali. Barangkali itu doa dari kakek kita, doa dari orang tua kita. Karena apa, Pak? Bahwasanya kita itu hidup pasti akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, waktu yang sebentar di dunia ini manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadi sekaligus kita beribadah kepada Allah sholat 5 waktu berjamaah, sekaligus kita memberikan contoh kepada anak kita supaya anak kita nanti rajin ke masjid. Karena salah satu ya, qad aflahal mu'minun, ya, beruntunglah orang mukmin, ulaika alaihim warisun. Jadi mereka itu akan mendapatkan warisan janatul firdaus. Mereka akan mendapatkan warisan firdaus. Karena apa? Karena mereka melakukan diantaranya adalah sholat, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka melaksanakan sholat yang khusyuk. Laki-laki kalau nggak bisa khusyuk, sholatnya di masjid. Karena apa? Kalau sholat di rumah pahalanya cuma 1 derajatnya, tapi kalau di masjid 27 derajat. Langkah kiri adalah penebus dosa, langkah yang ke kanan adalah mengangkat derajat kita. Karena ini adalah suatu kebaikan. Coba Bapak dari sini sampai ke Al-Muhajirin jalan kaki, kalau kita hitung langkah kakinya berapa, langkah kanannya berapa, yang kiri berapa, kanan berapa, yang kiri ngapus dosa, yang kanan ngangkat derajat,
Maka bapak-bapak insya Allah kalau setiap hari begitu, maka akan menjadi orang yang bersih dosanya dan akan diangkat derajatnya di hadapan Allah. Itu yang kedua, supaya anak soleh. Ya, yang ketiga Pak, sering-seringlah ibunya, khusus nih ibunya, juga bapaknya ditemenin. Kalau habis sholat minimal malam, sholat habis isya, lebih cakep lagi kalau habis sholat qiyamul lail, sholat tahajud, doain putra putri kita agar supaya apa? Agar supaya mereka soleh, mereka berilmu agama yang pintar, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka berbakti kepada ayah dan bundanya. Al-Fatihah 7 kali, itu aja doanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, walaupun amin. Kayak gitu Pak. Habis sholat apalagi terus 7 kali, 7 kali, 7 kali. Insya Allah Pak, anak kita akan menjadi anak yang soleh. Kalau umpamanya dari muda dia umpamanya belum bisa soleh banget, belum bisa menjalankan ibadah yang bagus banget, suatu saat dia akan masuk ke garis yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu tadi didoakan, yang kedua kita contohin, yang ketiga kita bacakan Fatihah agar supaya anak itu. Dan yang keempat, anak ini kan sudah disunat, kulupnya sudah, kulub ya kulub penutup anunya itu sudah dipotong. Jadi untuk toharo bersih ke masjid Pak. Maka dari itu kalau ada anak-anak yang sudah sunat itu ke masjid, insya Allah sudah cakep. Ya. Tapi gimana yang belum sunat? Ya nggak apa-apa ke masjid. Jadi kalau bapak-bapak nih ya, khususnya nih Kang Dua, itu kalau ke masjid, anak-anak itu sedang saya bina itu di saf yang ke-6 belakang Pak. Bapak-bapak walaupun datangnya telat itu di baris 5 ke depan. Karena apa? Saya kasihan bapak-bapak takut ada yang bisa khusus sholatnya, karena anak-anak juga anak-anak ya Pak ya, itu takutnya lari-lari di depan bapak-bapak nggak khusyuk, akhirnya sholatnya tidak khusyuk, pulang yang grundel. Nah ke masjid bukannya khusyuk malah kayak gini. Seperti itu. Maka kita atur. Kalau anak-anak bapak-bapak tidak sama orang tua, maka diatur di saf yang ke-6 ke sana. Tapi kalau ada orang tua, tolong ditenteng anaknya, ditenteng, bilangin kamu jangan pergi kemana-mana agar supaya tidak mengganggu yang lain. Seperti itu. Jadi nanti kalau bapak-bapak nggak ke masjid, anaknya ke masjid, dengar katanya, Susi lu galak banget ngomongin anak-anak. Saya nggak galak, cuma agak keras sedikit supaya anak-anak itu nurut. Kerasnya saya ternyata anak-anak itu senang Pak. Begitu selesai sholat mereka ngajak salaman, dicariin saya, ini yang galak banget. Seperti itu. Maka kalau saya dua kerjanya itu ada anak kangen kali tengah-tengah keseluruhan ada. Seperti itu. Jadi bapak-bapak kalau putra putrinya ke masjid itu sekarang sedang digalakan supaya anak itu di belakang bapak-bapak. Karena secara fikih urutan orang berjamaah adalah imam, orang dewasa, remaja, anak-anak, dan perempuan. Perempuan tua, baru perempuan, anak-anak. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai anak-anak di samping imam, di depan persis di belakang imam. Kalau imamnya pingsan, maka tidak ada yang bisa gantiin imam. Maka sebagusnya, afdolnya yang di belakang imam itu adalah orang yang ngerti tentang hukum rukun sholat, atau sudah bisa jadi imam, atau bisa koreksi imam. Supaya apa? Kalau imam ada pingsan, imam ada salah, maka yang gantiin yang belakangnya. Mungkin kayak gitu aja ya Pak ya. Sekali lagi pesan saya, ramekan, makmurkan Masjid Al-Muhajirin Pak, karena itu adalah masjid bapak-bapak semua. Masjidnya RT 5, bukan masjidnya RT 1 doang, bukan masjidnya RT 8 doang. Itu masjid RT 5, RT 8, RT 1. RT 5 nggak usah bikin musola, udah masjid aja kita makmurkan ya Pak ya.
Karena apa? Supaya makmur, supaya ukhuwah Islamnya miahnya itu besar. Sehingga kalau kita punya program besar, insya Allah akan tercapai. Bapak-bapak jangan beli tanggalan atau kalender. Insya Allah sebentar lagi kita sedang pesan, sedang didesain supaya warga RT 5, RT 8, RT 1 khususnya punya kalender Masjid Al-Muhajirin. Dari awal sampai akhir kalau ada salah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.